Selamat datang di podcast Horror Story. Perkenalkan, nama saya Ivan dan saya akan menceritakan kisah yang berjudul Desa Berdarah. Bagian pertama. Gemuruh petir bertabrakan, perasaan resah sekaligus ketakutan yang dirasakan Clara sangat membuatnya depresi. Terdengar suara jarum jam memenuhi ruangan kamar. Clara tak memperdulikan apa yang terjadi di sekitar. Ia tetap memfokuskan diri pada pekerjaannya. Suara bisikan terus dirasakan, entah dari mana angin tersebut muncul dan membuat Clara harus menelan ludahnya. Brak! Clara terkejut dan berbalik menatap ke arah jendela tersebut. Matanya melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 12 malam. Dengan langkah pelan, Clara mencoba melawan rasa takut yang merasuk di dalam jiwa. Dia pun menutup jendela kamar. Clara tersenyum lega. Tiba-tiba suara gemat sekali terdengar kembali dari kamar mandi. "Ma," panggil Clara, tetapi tak ada sautan dari kamar mandinya. Clara mencoba menangani situasi ini. Krek, krek. Clara menghidupkan seluruh lampu, tetapi tak ada siapapun di sana. Sekali lagi Clara tersenyum lega, hingga pada akhirnya sosok anak kecil menabrak dari belakang dan membuatnya terjatuh. Rintih Clara menahan sakit. Pintu kamar mandi tertutup rapat, membuat Clara semakin ketakutan dan berusaha berdiri. Suara tawa memenuhi ruangan itu, membuatnya semakin depresi dan menutupi kedua telinganya. "Tidak!" teriaknya sekencang mungkin. Prak! Pintu terbuka. Seorang laki tampan berlari memeluk Clara, mencoba menenangkan Clara dari kepanikannya. "Tenanglah, Ra, aku di sini," ucap lelaki tampan tersebut. Yang tak lain adalah kakak Clara, yaitu yang bernama Angga. "Kak, Clara takut." Lalu Clara menangis dalam pelukan Angga. "Kita keluar ya. Ayo sini kakak bantu," tawar Angga. Seraya membantu Clara berdiri dan membawanya ke tempat tidurnya. Angga menghidupkan seluruh lampu yang ada di kamar Clara. Terang benderang, tetapi hawa kegelapan berada di kamar gadis yang kini usianya beranjak 20 tahun. Angga sengaja melanjutkan pekerjaan Clara yang suka menyelam itu agar adiknya bisa tidur dengan tenang berada di sisinya. Dengan lembut, Angga membelai rambut Clara penuh kasih sayang. "Tidurlah sayang." Angga mencium keningnya, seraya menarik selimut untuk menutupi tubuh Clara. Angga menutup kembali pintu kamar mandi dan jendela yang terbuka akibat hembusan angin kencang. Angga terhenti di ambang pintu dan kembali melihat Clara yang tertidur pulas bila di pangkuannya. Senyuman manis menghias wajah Angga hingga dia pergi meninggalkan kamar Clara dengan perasaan tenang. Keesokan hari, pagi begitu indah. Suara kicauan burung menghiasi mentari yang mulai menyinari bumi. Sinarnya hangat hingga merasuk di kulit. Clara terbangun dari tidurnya. Dia melirik jam waker di sampingnya. "Astaga, jam 7!" seru Clara. Segera ia menyambar handuk dan masuk ke kamar mandi. "Clara," panggil Angga di ambang pintu. "Iya, Kak," suara Clara terdengar dari kamar mandi. "Cepat ya, kakak udah masak buat kamu," ucap Angga. "Iya, secepatnya," kilat Clara membasuh kembali rambutnya yang penuh dengan busa sampo. Alangkah terkejutnya Clara ketika lampu kamar mandi tiba-tiba padam. "Kak," Clara memanggil Angga, tapi tidak ada sautan. Jantung Clara mulai berdebar-debar.
Diraihnya handuk yang menggantung di belakang pintu. Dengan langkah pelan, Clara keluar dari kamar mandi. Namun tidak ada Angga di sana. Clara berlarian keluar kamar dan menuruni anak tangga dengan cepat, hingga membuat Angga yang tengah menyiapkan sarapan untuk mereka berdua dibuatnya terengah dengan tingkah konyol yang dilakukan Clara. "Kamu kenapa, Clara?" tanya Angga, mengangkat kedua alisnya. "Lampu di kamar mandi Clara padam, Kak." Clara berusaha mengatur ulang napasnya. "Ah, masa sih? Dari tadi lampunya baik-baik aja kok, Kak." Angga berjalan mendekati Clara. "Kakak percaya deh sama Clara. Clara nggak bohong," ucap Clara bersungguh-sungguh. "Ya udah, kita cek aja ya." Angga mengajak Clara mengecek lampu di kamar mandinya. Clara mengangguk dan mengikuti Angga dari belakang. Clara terkejut tatkala melihat lampu di kamar mandinya menyala seperti semula. Angga menghela napas dan menepuk bahu Clara. "Itu hanya halusinasi kamu aja, Ra. Percaya sama kakak. Di sini aman kok. Coba lihat, nggak ada apa-apa di sini, Ra." Angga mencoba menenangkan Clara. Bersambung. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan cerita horor yang berjudul Desa Berdarah. Ditunggu ya episode selanjutnya. Terima kasih, dan jangan lupa ya subscribe biar kita giat membuat cerita horor lainnya. Yo, assalamualaikum.